Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sandi. Saya dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata kelola TI. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materinya. Let's go. Pertama, kita akan memahami model tata kelola TI. Apa yang dimaksud dengan model tata kelola TI? Model tata kelola TI adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah. Model tata kelola TI adalah kerangka kerja yang menjelaskan komponen-komponen kunci dalam pengelolaan TI secara efektif. Model ini membantu memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis, mengelola risiko secara efektif, dan mematuhi peraturan serta standar yang relevan. Model tata kelola TI juga berfungsi memastikan efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan TI. Selanjutnya ada definisi model tata kelola TI. Yang pertama ada struktur. Model tata kelola TI menetapkan struktur pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua ada proses. Model ini juga mencangkup proses-proses yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi investasi, pengembangan, dan operasi TI. Serta yang ketiga ada hubungan. Model tata kelola TI menjelaskan hubungan antar pemangku kepentingan TI seperti manajemen, pengguna, penyedia layanan. Selanjutnya elemen kunci model tata kelola TI. 1. Struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi ada definisi peran dan tanggung jawab, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan TI. Komite tata kelola membentuk komite atau dewan yang mengawasi keputusan strategi terkait TI. Yang kedua, proses dan prosedur. Di dalam proses prosedur ada kebijakan yang standar, bertugas mengembangkan kebijakan dan standar untuk penggunaan TI. Selanjutnya proses manajemen, bertugas mengelola proses utama seperti manajemen proyek, layanan, keamanan, dan resiko. Yang ketiga, ada framework dan metodologi. Di dalam framework dan metodologi terdapat praktik terbaik, bertugas mengadopsi praktik terbaik dari kerangka kerja yang diakui seperti COVID, ITIL, dan ISO atau IEC 27001. Selanjutnya penilaian kematangan, bertugas menggunakan model kematangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses TI. Yang keempat, kontrol dan kepatuhan. Di dalam kontrol dan kepatuhan ada pengendalian internal, bertugas mengimplementasikan kontrol untuk memastikan integritas dan keamanan sistem TI. Kepatuhan regulasi, memastikan bahwa penggunaan TI mematuhi peraturan dan standar industri yang relevan. Yang kelima ada manajemen risiko. Di dalam manajemen risiko ada identifikasi dan penilaian risiko, mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan menilai dampaknya. Selanjutnya ada mitigasi risiko, mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Yang keenam, pengukuran dan pemantauan. Di dalam pengukuran dan pemantauan ada Key Performance Indicator KPI, bertugas menetapkan KPI untuk mengukur kinerja proses TI. Serta pelapor kinerja, bertugas melaporkan berkala untuk memantau kinerja dan aktivitas tata kelola TI. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar model tata kelola TI. Yang pertama, keselarasan strategis, memastikan TI mendukung strategi dan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, nilai tambahan, memaksimalkan kontribusi TI terhadap nilai bisnis yang diciptakan. Yang ketiga, manajemen risiko, mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko terkait TI. Selanjutnya ada manfaat penerapan model tata kelola TI. Yang pertama, efisiensi biaya, mengelola investasi TI secara optimal dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Kedua, keselarasan strategis, memastikan TI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, mitigasi risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko kelola TI secara efektif. Yang keempat, kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi model tata kelola TI. Yang pertama, pemahaman. Minimnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat model tata kelola TI. Yang kedua, komitmen. Kurangnya komitmen dari manajemen puncak untuk menerapkan model tata kelola TI. Yang ketiga, budaya. Resistensi budaya organisasi terhadap perubahan dan inovasi. Selanjutnya ada studi kasus penerapan model tata kelola TI. Yang pertama, perumusan strategi, mengidentifikasi tujuan dan prioritas strategi organisasi. Yang kedua, ada perencanaan struktur, menentukan peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan. Yang ketiga, implementasi proses, menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol untuk mengelola TI. Sekarang kesimpulan dan rekomendasi. Model tata kelola TI adalah kerangka kerja penting untuk memastikan TI mendukung tujuan bisnis organisasi. Penerapan model ini membutuhkan komitmen dari manajemen, perubahan budaya, dan meningkatkan pemahaman di seluruh organisasi. Dengan menerapkan model tata kelola TI yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan mendapatkan nilai tambahan dari investasi TI. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video, bye bye.